YAI Muda Wilayah Jawa Timur Komisariat Malang Raya, Muda muda berani berani berintegritas. berintegritas. Halo akuntan muda semuanya. Ketemu lagi di konten kuliah sosial media. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dari kursus-kursus sebelumnya. Tetapi sebelum itu perkenalkan saya Nazril. Dan saya Zahwa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan gak kalah menarik dari kursus sebelumnya. Bahkan bisa dibilang strategis untuk perekonomian Indonesia saat ini. Wah, topik apa tuh Nazril? Oke, sebelum masuk ke inti, Kak Zawah tahu nggak sih baru-baru ini terjadi pergantian Menteri Keuangan oleh yang sebelumnya Bu Sri Mulyani diganti dengan Pak Purbaya. Tahu banget dong, itu kan yang menjadi headline berita di Indonesia akhir-akhir ini Nazril. Iya, bener banget Kak. Nah, dari Pak Purbaya sendiri nih Kak, banyak banget program kerja yang sudah dilakukan. Kak Zawah tahu nggak Kak program kerja apa aja? Waduh, program kerja apa tuh Nazril? Mungkin bisa dijelaskan salah satu program kerja dari Menteri Keuangan terbaru kita nih. Nah, salah satu program kerjanya nih Kak, Pak Purbaya ini memberikan sejumlah uang 200 triliun ke bank-bank milik negara gitu Kak. Nah, dari kebijakan ini, ada beberapa masyarakat ini kayak skeptis Kak dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Karena menyentuh dua hal mendasar dalam keuangan negara gitu Kak. Wah, aku setuju banget nih sama Nazril. Dari kebijakan yang diambil oleh Pak Purbaya ini, kita bisa tahu nih bagaimana pemerintah itu mengelola uang rakyat dan apa sih dampaknya dari kebijakan ini bagi stabilitas sistem keuangan kita. Iya, bener banget Kak. Nah, Nazrul tahu nggak sih, selain itu, kebijakan ini itu juga mampu membuat keuangan negara kita menjadi lebih liquid. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga bisa menjadi ancaman baru bagi stabilitas keuangan negara. Sebelumnya, Nazrul tahu nggak sih apa itu likuiditas, bank yang liquid, dan juga stabilitas keuangan negara? Wah, pastinya sudah tahu dong Kak. Jadi izin menjawab ya Kak. Likuiditas adalah kemampuan sebuah entitas untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan bank likuid adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya atau memberikan pinjaman. Kurang lebih seperti itu Kak. Sedangkan stabilitas itu sendiri lebih ke menjaga sistem keuangan tetap sehat. Bukan hanya banknya kuat, tetapi juga dapat mengontrol inflasi yang sedang terjadi di masyarakat. Gitu Kak. Kesimpulannya, likuiditas itu berarti terkait tentang ketersediaan, kalau stabilitas terkait dengan keseimbangan. Nah, ngomong-ngomong soal likuiditas dan stabilitas nih teman-teman. Dalam beberapa waktu terakhir, publik itu lagi dikejutkan dengan langkah pemerintah yang menempatkan dana senilai 200 triliun rupiah pada sejumlah bank-bank milik Himbara. Nah, kebijakan ini itu dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas yang sudah dijelaskan Nazrul tadi dari sektor perbankan, di mana perbankan yang liquid ini diharapkan bisa mampu untuk menyalurkan kredit yang lebih cepat terhadap sektor-sektor yang produktif seperti UMKM atau sektor padat karya seperti itu. Nah, langkah ini tuh Kak muncul di tengah kondisi saldo kas pemerintah di Bank Indonesia yang terlalu menumpuk dan hingga lebih dari 400 triliun rupiah. Waduh, banyak banget gak tuh Kak? Banyak banget sih 400 triliun rupiah. Kalau boleh tahu nih, kalau Kak Jawa punya uang sebanyak itu, kira-kira dibuat beli apa nih Kak? Waduh, kalau aku sendiri sih pengennya beli pulau pribadi sambil foya-foya kali ya Nazril. Waduh, waduh, boleh tuh Kak. Oke, kembali lagi ke topik kita tadi ya Kak. Jadi pemerintah itu beralasan bahwasanya daripada dana tersebut tuh Kak hanya mengendap dan tidak berputar secara efektif, lebih baik dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Gitu Kak. Nah, aku setuju banget sih sama Nazril. Memang secara konsep kebijakan ini tuh sejalan dengan pandangan ekonomi yang mengharuskan bahwa pemerintah itu terlibat aktif dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama bagi sebuah negara yang dunia usahanya itu sedang membutuhkan pembiayaan atau pendanaan. Sehingga penempatan dana
dalam bentuk deposit on call ini diharapkan mampu membuat perbankan itu memiliki ruang lebih besar dalam menyalurkan kredit-kreditnya ke sektor-sektor produktif. Seperti itu, Nazril. Oke, jadi kita bisa lihat nih Kak, dua sisi yang sedang berjalan beriringan. Di sisi satu, kebijakan ini bisa jadi motor pertumbuhan. Tetapi di sisi lain, kalau salah kelola, bisa jadi ancaman stabilitas Kak. Nah, disinilah pentingnya pengawasan, transparansi, dan tentu saja peran akuntan maupun auditor untuk memastikan dana publik sebesar itu benar-benar digunakan sebagaimana semestinya, bukan malah masuk ke oknum-oknum tertentu gitu, Kak. Betul banget. Nah, berdasarkan diskusi kita dari tadi nih Nazril, terkait pendanaan, likuiditas, stabilitas, muncul pertanyaan besar, yaitu apakah memang benar penyaluran dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke himpunan bank-bank negara ini memang menjadi sebuah solusi bagi pertumbuhan ekonomi, ataukah hal ini justru berpotensi membawa resiko baru bagi stabilitas keuangan negara? Nah, mungkin teman-teman dari Akuntan Muda bisa saling berdiskusi terkait topik ini di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu dulu Sobat Diskursus untuk Kulsos kali ini. Kita udah ngobrol banyak banget nih Nazril, mulai dari liabilitas, likuiditas, dan juga pertumbuhan ekonomi terkait stabilitas keuangan negara. Betul banget nih, Kak. Nah, kira-kira di kursus selanjutnya, teman-teman, kita mau bahas apa lagi nih? Dari Kak Zawa, tahu nggak, Kak, mau bahas apa lagi? Waduh, mau bahas apa tuh Kak? Mungkin bisa di-spill tipis-tipis nih Nazril. Waduh, untuk topiknya sendiri, kita masih rahasiakan ya, teman-teman. Yang pasti, masih tentang seputar isu-isu terkini yang sedang terjadi, dan tentunya tetap relevan dengan dunia ekonomi, akuntansi, maupun keuangan negara, Kak. Oke, nggak terasa kita udah diskusi lama banget ya. Mungkin itu aja diskusi kita untuk Kulsos kali ini. Tetap tunggu terus konten-konten Kulsos selanjutnya. Stay tune pada Kulsos selanjutnya. YAI Muda Wilayah Jawa Timur Komisariat Malang Raya, Muda berani berintegritas.